Push versus pull strategi dalam supply chain management. Dalam supply chain management, atau SCM, strategi push dan pull adalah dua pendekatan utama dalam mengelola arus barang, informasi, dan permintaan pelanggan. Kedua strategi ini memiliki perbedaan dalam cara produk diproduksi, disimpan, dan dikirimkan kepada pelanggan. Pemahaman yang baik tentang strategi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan meminimalkan biaya operasional. 1. Apa itu push strategi dalam supply chain? Strategi push dalam supply chain adalah pendekatan di mana produk diproduksi berdasarkan prediksi permintaan dan kemudian didistribusikan ke pasar. Dalam strategi ini, keputusan produksi dan distribusi dibuat jauh sebelum ada permintaan aktual dari pelanggan. Karakteristik push strategi: produksi berdasarkan perkiraan, forecasting. Persediaan barang disiapkan di gudang atau toko sebelum ada permintaan. Cocok untuk produk dengan permintaan stabil. Risiko overstock atau understock jika perkiraan tidak akurat. Contoh dalam industri. Industri otomotif. Pabrik mobil memproduksi kendaraan dalam jumlah besar berdasarkan perkiraan permintaan tahunan. Industri pakaian. Produsen merancang dan memproduksi pakaian untuk musim tertentu jauh sebelum musim tiba. Produk makanan kemasan. Makanan kaleng dan snack diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan sebelum dijual ke retail. Kelemahan push strategi: jika perkiraan permintaan meleset, perusahaan bisa mengalami kelebihan stok, disebut juga dengan overstock, atau kekurangan stok, disebut juga dengan stockout. Biaya penyimpanan tinggi, karena barang harus disimpan sebelum dijual. Kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. 2. Apa itu pull strategi dalam supply chain? Strategi pull dalam supply chain adalah pendekatan di mana produksi dan distribusi berlangsung hanya ketika ada permintaan nyata dari pelanggan. Dalam strategi ini, produk tidak dibuat atau dikirim sampai ada pesanan dari pelanggan. Karakteristik pull strategi: produksi berbasis permintaan aktual atau demand driven. Mengurangi kebutuhan persediaan besar di gudang. Fleksibel terhadap perubahan tren pasar. Cocok untuk produk dengan permintaan yang berfluktuasi. Contoh dalam industri. Industri manufaktur Lean, Just-in-Time atau JIT. Toyota menggunakan sistem produksi JIT, di mana suku cadang baru dipesan hanya ketika dibutuhkan dalam produksi. E-commerce dan dropshipping. Barang hanya dibuat atau dikirim setelah ada pesanan pelanggan. Fast food restaurants. Makanan diproses sesuai pesanan pelanggan, bukan disiapkan sebelumnya. Keunggulan pull strategi: mengurangi biaya penyimpanan karena persediaan minimal. Menghindari pemborosan karena hanya memproduksi barang sesuai permintaan. Lebih responsif terhadap perubahan tren dan permintaan pelanggan. Kelemahan pull strategi: ketergantungan tinggi pada rantai pasok yang andal. Jika pemasok terlambat, produksi bisa terhambat. Kesulitan dalam memenuhi lonjakan permintaan mendadak, karena tidak ada stok yang siap tersedia. Tidak selalu cocok untuk produk dengan proses produksi panjang,
seperti industri otomotif atau farmasi. 3. Perbandingan push versus pull strategi. Produksi push strategi berdasarkan perkiraan. Pull strategi berdasarkan permintaan aktual. Persediaan push strategi, stok besar sebelum ada permintaan. Pull strategi, stok minimal, diproduksi sesuai pesanan. Fleksibilitas push strategi, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan permintaan. Pull strategi, sangat fleksibel terhadap permintaan pasar. Risiko push strategi, risiko overstock atau stock out jika perkiraan tidak akurat. Pull strategi, risiko keterlambatan produksi jika pasokan tidak siap. Biaya penyimpanan push strategi tinggi karena perlu gudang besar. Pull strategi rendah karena stok barang lebih sedikit. Contoh industri push strategi: retail, manufaktur massal, produk FMCG. Pull strategi, e-commerce, manufaktur lean, makanan cepat saji. 4. Hybrid strategi, push-pull dalam supply chain. Banyak perusahaan modern tidak hanya menggunakan strategi push atau pull secara eksklusif, tetapi menggabungkan keduanya dalam hybrid push-pull strategi. Dalam pendekatan ini, bagian awal supply chain menggunakan push strategi, contoh, produksi bahan baku dalam jumlah besar berdasarkan perkiraan. Bagian akhir menggunakan pull strategi, contoh, produk akhir baru dirakit atau dikirim setelah ada pesanan. Contoh hybrid strategi dalam industri. Industri elektronik, PC dan smartphone. Produsen seperti Dell menggunakan strategi push untuk menyiapkan komponen dalam jumlah besar, tetapi merakit produk sesuai pesanan pelanggan atau pull. Industri otomotif, mobil dirancang dan diproduksi dalam jumlah tertentu, atau push, tetapi pelanggan dapat memilih spesifikasi tambahan sebelum mobil dikirim, atau pull. Push strategi cocok untuk produk dengan permintaan stabil dan produksi massal, tetapi memiliki risiko kelebihan stok dan biaya penyimpanan tinggi. Pull strategi lebih fleksibel terhadap permintaan pasar dan mengurangi pemborosan, tetapi bisa menghadapi keterlambatan pasokan. Hybrid push-pull strategi menjadi solusi optimal di banyak industri, memanfaatkan keunggulan kedua strategi untuk efisiensi rantai pasok. Dalam dunia supply chain yang terus berkembang, perusahaan harus memilih strategi yang paling sesuai dengan karakteristik produknya dan kebutuhan pasarnya untuk mencapai efisiensi, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas yang optimal.